Salam sadis, salam merah. Salam merah di hari Selasa. Ya, masih merah drop ya, masih nggak kuat, fear-nya masih kuat sekali ya. Eh, jadi market cap di 788,6, volume 63 billion, dominance 38,6, dominance masih kuat. Maunya drop dulu dominance biar altcoin bisa nafas ya. Uh, lim- uh, Bitcoin di 15.818 sekarang, ETH di 1.100, BNB 255 ya. Ya sekitar gitulah. Altcoin agak terkoreksi dikit semalam ya. Jadi sedikit kita bahas kondisi market yang boring ini. Sabar, jangan takut ya. Semalam sempat drop ke 15.5. Ya mudah ketahan di situlah. Mudah-mudahan jangan sampai jebol di 15.5, 15,4, 15,5. Semoga ketahan di situ, jangan jebol. Karena kalau jebol ke bawah berarti akan ke 14 14 something, 14,6 gitu ya. Jadi ya saya rasa bisa ketahan sih. Juga market ini kayaknya juga rada diolah. Fear ini terus ditebar di ini. Jadi juga saya rasa ini juga mainan bandar juga sih. Udah tahu dia ini Thanksgiving banyak yang butuh duit kan. Jadi ditebar fear biar kalian jual harga murah, bandar tampung dulu ya kan. Nah, nanti habis ini baru dia sorong lagi. Saya rasa minggu-minggu ini kalian sabar dikit. Kayaknya minggu ini karena memasuki Thanksgiving. Jadi semalam altcoin aja saya cek kenapa altcoin agak drop. Kalau lihat dia ini ternyata banyak yang jual altcoin. Jadi ternyata di Amrik semalam itu banyak sekali yang lepas altcoin karena mungkin butuh dana gitu. Mereka karena buat warga Amrik itu ya, Amrik Kanada gitu, mereka itu Thanksgiving itu kayak lebaran gitu. Jadi kalau di Amrik itu, di Amerika itu bukan Christmas atau New Year mereka celebrate kayak lebaran, enggak loh. Justru mereka itu di Amerika itu Thanksgiving Day ini seperti lebaran mereka, kumpul keluarga, makan, ada acara. Jadi itu kota pada sepi. Jadi yang namanya apa kayak lebaran gitu. Kalau di Indo Lebaran hari pertama kan sepi tuh jalan. Ya di Amrik itu kalau Anda mau lihat jalan pada sepi, kota-kota itu pada sepi ya. Kadang misalnya kalau di daerah agak inilah bukan state besar misalnya eh, kayak New York ya 24 jam, tapi memang kalau Thanksgiving pun tetap lebih sepi gitu. Tapi kalau misalnya kayak Thanksgiving gitu, kamu ke Brooklyn, ke Queens, atau kamu ke Washington DC aja gitu ya. Itu Thanksgiving Day itu di jalan besarnya Massachusetts Avenue itu kamu bisa main sepak bola, lapang gitu. Pagi hari Thanksgiving nggak ada orang gitu. Yang biasanya penuh orang macet gitu ya. Nah, kayak lebaran gitu, mereka butuh dana gitu, mah pada jual koin. Ya biasalah, kalian tahu di Indo kayak lebaran juga orang pada butuh dana ya apa aja dijual mau lebaran gitu, jangankan jual, justru di bulan puasa mau lebaran yang nggak, yang begal yang rampok juga bertaburan ya kan butuh dana. Jadi maka minggu ini agak sabar sampai di Thanksgiving ini, terus di Jumat Black Friday juga, maka mereka jual-jual barang juga, jual-jual koin mereka kan supaya mungkin ada yang mau belanja di Black Friday ini ya kan, karena itu juga tradisi di sana itu Black Friday misalnya mereka mau beli apa gitu yang udah ditarget gitu, misalnya dia mau HP baru gitu ya, mereka udah nunggu tuh di tempat store-nya gitu, ada yang dari misalnya besok pagi baru buka, mereka udah tengah malam udah ngantri nunggu situ full gitu ya, entah itu di Target, Walmart gitu, apa gitu ya. Biasanya gitu. Nah, mereka butuh dana. Mas, semalam sih kok
altcoin drop terus cek si nelpon temen. Nah, di Amrik justru exchange tuh data mereka banyak yang jual-jual altcoin yang agak drop gitu ya. Ya termasuk ETH ya, kayak hacker itu jual-jual ETH, hacker FTX itu kebutuh dana juga itu. Ya, mau lebaran dia, mau Thanksgiving gitu. Jadi sabar dikit, jangan terlalu takut ya. Ini juga market dibuat fear, bandar udah tahu gitu ya pasti bandar kalian mau jual, gua mau beli murah gitu. Market dibuat fear dulu, takut ya kan. Bandar terima barang murah dari kalian, nanti baru dia sorong lagi balik ke atas. Ya, dengan kasus ya, memang udah ada kasus, makin dibesar-besarin dikit, ditambah takut-takutin gitu ya. Jadi sabar aja, saya rasa kondisi saat ini begitu. Ya, nggak, karena kelihatan sekali yang digoreng-goreng terus si FBF ya kan, contagion, efek dominonya ya kan, ke ini Genesis ini tuh dihembus ya, hacker kemarin lepas barang ya, lepas barang itu udah pasti orang butuh dana jual-jual barang juga gitu ya kan. Terus saya baca berita tanggal 1 Desember ini kayaknya si SBF tuh si Kribo kayaknya udah dipanggil si FTC hearing, istilahnya hearing gitu, dipanggil gitu, tanya jawab dulu gitu, hearing tanggal 1 Desember mulai hearing si FTC kayaknya kasus FTX. Jadi orang-orang FTX dipanggil kayaknya ya. Ya kita lihatlah perkembangannya gimana. Kalau saya baca berita kayaknya juga si Kribo SBF ini udah mau ditendang dari Bahamas. Kabarnya dia justru udah nggak ada duit gitu. Kabarnya sih ya. Jadi ya, lihatlah nanti. Intinya kalian sabar ya. Jangan, tadi saya lihat baca komen agak drop, oh, udah pada kok gimana CL, oh kok gimana. Saya kasih satu pandangan lagi gini, saya nggak tahu kalian, saya kadang suruh kalian share buat yang invest, ya bilang kalau yang invest kalian nggak usah takut, ini tahap akumulasi gitu, jangan takut, karena based the experience gitu, saya masih ingat tuh tahun lalu itu waktu buran ya, BTC mulai ke 50.000, tanya kok masih bisa drop nggak BTC ke 20.000, pengen serok BTC gitu. Saya bilang ya tunggu masa bearish. Ya kan? BTC ke 60.000, kok aduh BTC bisa ke ini nggak 30.000 ya kan. Nah sekarang BTC di harga gitu udah jauh murah, pada takut. Gua nunggu bawa lagi bottom. Buat yang invest ya kasih tahu, Anda udah serok di 18.000 kayak 17.000, yang namanya invest hold, bukan lihat hari ini oh siap minus sekian persen. Anda harus ganti mindset Anda, percayalah ya. Ini satu masukan buat yang investor ya, yang invest, nggak usah takut. Anda beli, ini tahap akumulasi, kayaknya juga udah hampir selesai ini akumulasi di harga begitu. Jadi Anda beli, Anda cicil, belanja, hold aja. Kenapa? Anda yakin suatu saat waktu buran Anda akan ngomong terbalik lagi. Aduh, maunya saya beli banyak, kurang, maunya lebih lagi saya serok. Saya ada temen gitu, waktu bear market 2018 ketakutan nunggu bottom gitu. Saya paksa dia belanja, Pas BTC di 48.000 dia udah mulai ngeluh. Aduh, gua kurang barang ya, maunya gua lebih nekat, gua lebih berani ini tuh. Ya saya bilang ya, untung gua paksa lu belanja, gua bilang tahun 2000, ya kan. Gua enggak lu nunggu bottom nggak dapet barang lu, gua bilang, ya kan. Nah, dia pas 55.000 saya suruh dia TP bertahap karena kita nggak tahu juga topnya aslinya di mana kan. Ya lumayan dia dapat juga gitu. Nah, yang awalnya ketakutan, ngeluh, diomel bininya, lu goblok dengerin dia ngomong gini gitu ya kan, minus udah sekian, saya suruh hol tunggu masanya gitu. Nah pas masanya buran naik, malah ngerasa kurang. Nah itu sifat manusia gitu. Makanya saya itu ya, kondisi gitu yang namanya tahap akumulasi, bukan lihat kondisi sekarang atau berapa bulan ke depan. Namanya kamu mau long invest itu kripto, apalagi yang udah jelas induknya BTC gitu, emaknya ETH gitu. Kalau
Ya, kalau Anda niatnya invest ya nggak usah takut. Kecuali Anda trading. Kalau trading Anda jangan tanya saya lagi, kok saya minus sekian, hold CL nggak? Anda putuskan gitu. Karena Anda harus kalkulasi Anda trading atau Anda scalping gitu. Tapi kalau yang invest ya akan katakan hold. Ya, jadi gitu. Jadi next time kalian nggak usah tanya saya lagi, oh kok saya minus 5% hold atau kalau kalian niatnya scalping, Anda hitung, Anda ada potensi koin lain ya CL, silakan. Namanya scalping itu resiko Anda. Ya, tapi yang saya kasih masukan buat invest, buat yang nyicil, hold aja. Anda tunggu masa buruan. Di situ masa panen Anda gitu. Ya. Jadi clear di situ, ya. Ini buat saya tahap akumulasi. Ngadat fear takut pun karena ini saya tahu nanti misalnya tahun 2025 saat bulan begitu lagi ada yang tanya kok kapan jatuh harga segitu pas lagi sekarang murah pada takut gitu nunggu bottom ya kan. Nah terus saya jawab lagi ada yang tanya kok ini Black Friday dam nggak tahun lalu Black Friday dam gitu ya nggak tahu nggak selalu terjadi 50-50. Jadi gini aja, Anda taruh target, Anda mau targetnya di mana? Pasang jaring aja. Karena bisa aja ini Black Friday, andai kata terjadi Black Friday dump, itu juga saya rasa cepat. Dump bentar, dia tendang balik ke atas gitu. Karena istilah diskon. Kasih diskon itu, Black Friday itu begitu. Ada timingnya gitu ya. Jadi ya kalian pasang jaring. Mana tahu pas dia ngedamnya Black Friday kan beda waktu Amerika sama Indonesia. Pas tengah malam kalian lagi tidur, udah terjadi, Anda nunggu-nunggu nggak dapat juga. Mending saran saya kalau Anda yakin Anda yakin ini mau nunggu di harga berapa, Anda cek TA Anda sendiri, Anda percaya bisa drop kemana, pasang jaring di situ. Siapa tahu terjadi, kena waktu Anda tidur gitu, dapat target, ya kan? Jadi itu aja masukan bisa saya kasih. Tapi kalau tanya saya pasti terjadi, saya 50-50 gitu. Dengan keadaan sekarang, karena udah terdiskon juga sekali, kondisi sekarang kan, ini udah terdiskon sekali kalau di ininya gitu. Jadi, ya masing-masing lah atur strateginya, ya. Kalian ini saya cuma bisa kasih masukan gitu. Misalnya Anda mau nunggu Black Friday dump, ya pasang jaring. Andai kata terjadi, Anda dapat target. Kalau nggak terjadi juga Anda nggak rugi. Oh, duitnya masih ada gitu. Ya, jadi market hari ini rada saya lihat ini butuh sabar. Saya rasa minggu depan market baru akan pelan-pelan recovery lagi. Saya yakin minggu depan. Minggu ini karena ada event-event ini Thanksgiving, terus juga Black Friday, orang butuh dana, buang-buang barang, juga mereka biasa lihat tahun kemarin Black Friday mungkin mereka berharap lagi bisa dapat harga bawah, yang nggak tahu pada nunggu juga, kita nggak tahu. Yang jelas semalam itu banyak yang lepas barang gitu, karena mungkin butuh duit, mau istilah mau lebaran, mau Thanksgiving dia, ya. Jadi ya sabar aja, Anda udah hold, nanti juga disorong balik kok market, ya kan? Ada masanya, ini cuma latih sabar, latih mental Anda aja. Ya, terus banyak yang tanya, kok gimana kasih tahu ini gimana diambil nomor togel gitu, ya kan? Ada yang minta saya analisa togel, nggak ada yang tahu gitu. Saya cuma bisa kasih Anda gambaran gini, nomor togel itu untuk di Indo, Singapura, Malaysia, itu diambil dari pacuan kuda. Gimana diambil pacuan kuda? Ini saya kasih, misalnya itu ada 10 race. Hari ini ada 10 race, dia ada namanya Pick 5, ya. Pick 5 biasanya, atau lain negara sebut number lah, Pick 5, Pick 4 gitu ya. Biasanya diambil dari Pick 5 gitu. Pick 5 itu di mana? Itu misalnya 10 race. Jadi Pick 5 itu Anda bisa beli juga Pick 5 kalau di negaranya, kalau di Indo cuma diambil 4 angka. Jadi Pick 5 itu diambil mulai dari, misal dia 10 race, mulai diambil nomornya hitung dari winner race 4, race 5, race 6, ya kan? Race enggak, dia andai kata 5, 6, 7, 8, 9. Nah, andai 10 race, itu dia biasa mulai diambil, mulai utama, Pick 5-nya itu pemenang, kuda yang menang nomor 1 di race 5,
Yang menang nomor 1 di race 6, race 7, race 8, race 9. Ya. Race 10, race terakhir nggak dihitung sama mereka. Selalu pick 5 itu gitu. Andai kata dia ada 10 race, mulai diambil dari race ke-5. Andai kata dia ada 11 race, hari itu diambil dari race ke-6, race ke-7, winner-winnernya. Ya, jadi istilahnya misalnya gini, hari Sabtu Singapura, race kudanya pick 5-nya itu di ada 10 race misalnya. Di race 5 keluar 7. Winnernya kuda nomor 7. Kuda nomor 4 menang. Kuda nomor 5 menang. Kuda nomor 1 menang. Kuda nomor 2 menang. Berarti 7, 4, 5, 1, 2. Kan? Nah, nanti di Indo keluar nomor togelnya 5, 4, 5, 1-2, 4-5-1-2. Paham? Nah, itu yang begitu. Nah, terus ada yang bilang, kok, tapi saya lihat ada yang bola-bola sedot gitu. Kalau itu bukan untuk togel, itu lain lagi, itu lotre. Ya, lotre di tiap negara ada loto dia tulis atau lotre, misalnya di Amerika ada namanya mega million. Kamu beli lotre mega million gitu ya, kamu beli nomor-nomornya yang ada tiketnya itu. Nah, itu model bola, nanti disedot itu, dia pas pengumuman nanti di TV bisa kamu lihat bola apa yang kesedot, bola pertama, bola kedua, bola ketiga, dan seterusnya gitu. Misalnya dia ada 6 bola, 6 nomor yang harus kamu beli, berarti 6 bola yang disedot. Itu lotre, itu bukan nomor togel atau toto gelap di Indo gitu. Tapi kalau di negara-negara seperti Jepang gitu ada togel, ada yang mereka namanya pick 5, pick 4 atau number. Ya, beda dengan loto. Jadi kalau Anda mau tahu beli nomor apa, Anda harus ngerti ini, ngecak kuda. Anda tahu nggak jokinya, Anda tahu kudanya nggak gitu. Ya, jadi itu kombinasinya bisa jutaan nomor. Misalnya gini, itu satu race saja ya. Race ke-5 ada 15 kuda lari. Anda pilih 15 kuda itu yang mana menang di race ke-5. Race ke-6 ada 12 kuda lari. Race ke-7 ada 18 kuda lari. Anda harus pilih tuh yang mana pemenangnya. Jadi tidak gampang gitu. Ya. Nah, itu nomor togel yang keluar di Indo Sabtu Singapura, Minggu Malaysia, dari pacuan kuda, itu cara ngambil nomornya. Paham ya? Udah saya jelaskan. Lain lagi dengan loto atau lotre. Kalau lotre itu pakai mesin. Dia ada mesin itu satu mompa, itu ditabung dia, terus ada sedot gitu. Yang mana kesedot gitu. Ya. Jadi begitu aja penjelasan saya. Semoga kalian paham. Makanya jangan bodoh. Anda pikir itu semua bisa dianalisa, bukan tanya ke dukun, bukan tanya ke kuburan, ya. Justru Anda ke kuburan, Anda akan tambah sial gitu, ya. Supaya pintar anak-anak muda, jangan percaya lagi yang hal-hal yang nyeleneh gitu ya. Itu semua ada analisanya, ya. Ada matematiknya. Terus kok tapi ada yang pakai ini ngitung togel pakai rumus. Bisa kalau dia ngerti matematiknya, dia kan bisa lihat juga nomor keluar, dia at least dia lihat angka besar kecil, genap ganjil gitu ya, masih probabilitas gitu. Lebih mending itu daripada Anda tafsir mimpi atau ke kuburan. Lebih make sense yang pakai rumus-rumus kalau ngitung gitu. Itu lebih logik gitu ya. Karena bisa dilihat, karena dia ada besar kecil, tasiau, genap ganjil ya kan. Itu masih ada probabilitasnya gitu. Berapa persen gitu. Oke, paham? Ya itu yang bisa saya sampaikan supaya Anda smart, jangan bodoh. Oke. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.